Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A2 mengambil kasus PT Riau Andalan Pulp and Paper yang beranggotakan Ramesta Febri Ramadan NPM 161331000042, Yesi Fascialatus Saada NPM 017, Hasnari dan Novia Sari Putri NPM 021, Santika Widya Astuti NPM 037 dan Karmita Miftahul Jana NPM 100. Saya Asnari Danovia Sari Putri akan memulai presentasi terlebih dahulu, yaitu mengenai latar belakang kasus. Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah. Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja. Etika bisnis merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan agar terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku bisnis. Namun, pada kenyataannya, banyak hal-hal yang dilakukan oleh suatu perusahaan demi maju dan berkembangnya perusahaan mereka, seperti yang terjadi pada PT Riau Andalan Pulp and Paper yang melanggar prinsip etika bisnis terhadap karyawannya. Akibat persaingan kurang sehat, pihak perusahaan kini melakukan berbagai cara untuk merekrut tenaga kerja yang diiming-imingi kenaikan gaji. Berawal dari kekecewaan dengan manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper, ratusan karyawan hijrah dari PT Pulp and Paper ke PT Indah Kilat. Saya Santika Widya Astuti NPM 037 akan membahas profil perusahaan dan rumusan masalah. PT Riau Andalan Pulp and Paper atau dikenal PT RAPP adalah salah satu perusahaan swasta terkemuka yang bergerak di industri serat, pulp, dan kertas global. PT RAPP merupakan anak perusahaan dari Raja Garuda Mas International yang merupakan pemegang saham utama Asia Pacific Resort International Holding Ltd. PT RAPP dibangun dan dirancang untuk mengusahakan pulp dan kertas berkualitas tinggi, di mana pulp diproduksi secara kimia dengan proses sulfat. Kemudian rumusan masalah yang pertama itu, apakah PT Riau Andalan Pulp dan Paper menggunakan etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya? Kemudian yang kedua, jika PT Riau Andalan Paper tidak menggunakan etika bisnis, apa bentuk pelanggarannya, faktor penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya? Kemudian yang ketiga, apakah terlibatan PT IKKP melanggar etika dalam kasus ini? Ini saya akan membahas tentang landasan teori. Yang pertama menggunakan teori egoisme. Di dalam kasus PT Andalan Pulp Paper itu mementingkan kepentingan perusahaan itu sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan para karyawannya. Karena PT Riau Andalan Pulp Paper ini itu telah melakukan pelanggaran etika, yaitu dengan melakukan ingkar janji kepada karyanya mengenai pemberian bonus. Nah, tetapi perjanjian yang disepakati bersama itu telah diabaikan oleh PT Riau Andalan Pulp Paper, sehingga hal ini itu merugikan para karyawannya. Yang kedua, menggunakan teori deontologi, teori yang mengajarkan tentang pemenuhan kewajiban, dan di dalam kasus PT Riau Andalan Pulp Paper telah melanggar teori ini, terutama manajer perusahaan tersebut tidak memenuhi hak yang seharusnya didapat oleh para karyawannya. Dan di dalam kasus ini, PT RAPP ini telah melanggar kode etik profesi, yaitu manajemen pada PT RAPP telah melakukan ingkar janji terhadap karyawannya, sehingga mengakibatkan kerugian untuk para karyawan. Selanjutnya pembahasan kasus berkaitan dengan rumusan masalah yang ada. Yang pertama itu, apakah PT RAPP tidak menggunakan etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya? Tentu saja tidak, karena PT RAPP ini telah banyak melanggar prinsip etika, yaitu prinsip kejujuran, prinsip keadilan, dan prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik. Nah, selanjutnya itu yang kedua, jika PT RAPP tidak menggunakan etika bisnis, apakah saja pelanggarannya, faktor penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk pelanggarannya itu tadi sudah saya sebutkan di poin nomor 1. Nah, untuk faktor penyebabnya itu adanya keserakahan dan kurangnya komunikasi dari pihak manajemen PT RAPP. Nah, untuk mengatasinya itu yaitu dengan cara berkomunikasi dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, apakah keterlibatan PT IKPP melanggar etika dalam kasus ini? Tentu saja melanggar, karena PT IKPP mengambil kesempatan dalam kasus ini, dan juga PT IKPP melakukan persaingan usaha tidak sehat terhadap PT RAPP. Baiklah, saya Ramesta Febri Ramadan akan membacakan mengenai solusi dan kesimpulan dari masalah ini. Ada 4 solusi yang kita terapkan dalam memecahkan masalah ini. Yang pertama adalah mendelegasi dengan bijak. Terus selanjutnya adalah komunikasi. Terus komunikasi ini dilakukan antara bawahan dan atasan untuk menyelesaikan kasus ini. Terus yang ketiga adalah melaporkan ke pihak berwenang. Apabila komunikasi yang dilakukan tidak efektif, maka bawahan bisa melaporkan masalah tersebut ke pihak berwenang. Maka kasus ini akan diselesaikan dengan cara
hukum. Terus yang selanjutnya adalah tidak mengambil keuntungan dari konflik. Kesimpulan dalam kasus ini adalah adanya pelanggaran kode etik perusahaan. Hal pertama adalah kesalahan yang dilakukan oleh PT RAP di mana perusahaan tersebut sudah melanggar prinsip etika bisnis yang berhubungan dengan prinsip kejujuran. Terus yang kedua adalah hal yang kedua adalah menandakan persaingan tidak sehat dan merusak etika bisnis yang tidak sehat seperti yang dikatakan manajer RAP Bansak yang mengatakan bahwa karyawan dari PT RAP mendapat ilmu bintek yang cukup andal mengapa tiba-tiba ada perusahaan yang merekrut dengan sistem tidak sehat. Hal ini yang akhirnya memicu persaingan tidak sehat kedua perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.